Halo, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan menceritakan spoiler cerita Swallowed Star Season 2 episode 17. Semoga cerita novel ini dapat mengurangi penasaran kita terhadap Swallowed Star animasi, yang sampai dengan saat ini masih belum rilis, dikarenakan adanya pandemi di negara sononya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke cerita spoilernya. Di gurun di samping danau yang mengelilingi pulau berkabut, Li Yao, Ketlan, Keita, dan Ethan. Mereka berempat memandang ke arah pulau berkabut dengan sedikit ketakutan di hati mereka. Perwakilan Far, yang melayang-layang di udara di samping mereka, juga melihat ke arah langit di atas pulau berkabut di mana keenam tanaman anggur keunguan hitam yang menembus langit menari-nari dengan gila. Apa saja itu? Bagaimana mereka begitu kuat? Terlalu mengerikan. Bahkan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang tidak bisa mengalahkannya. Li Yao dan yang lainnya berbicara dengan tenang. Mereka semua tercengang dan takut. Jika perwakilan Far tidak membawa mereka pergi dan jika anggur keunguan hitam tidak hanya peduli mengejar pengawal istana Dewa Perang, Gunung Es, mereka berempat mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Terima kasih, perwakilan Far. Li Yao datang tiga lainnya mengucapkan terima kasih. Perwakilan Far memandang ke arah empat orang tersebut dan memerintahkan tanpa emosi, beri aku roh alam yang kalian temukan. Tiba-tiba perwakilan Far, meminta menyerahkan roh alam hasil panen ke empat orang tersebut, sama seperti Lu Feng yang menyerahkan dua roh alam 1000 tahun. Namun bedanya adalah, bahwa pengawal Istana Dewa Perang, Gunung Es memanen sendiri, beda dengan perwakilan Far, yang bahkan tidak bekerja sama sekali. Dengan cara ini, Ketlan dan yang lainnya sangat tidak diuntungkan. Jangan khawatir, aku akan mendistribusikannya kembali berdasarkan kontribusi, kata perwakilan Far dengan nada dingin, jet tempur milik kalian ada di sana. Apakah kalian akan kembali ke Eropa atau, menunggu kedatangan perwakilan lainnya? Ketlan mengundang beberapa perwakilan melalui gurunya. Kami tidak terburu-buru, ucap Ketlan. Iya, tidak terburu-buru, diikuti Li Yao. Bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan untuk menyaksikan beberapa eksistensi yang melampaui pertempuran tingkat Dewa Perang melawan roh-roh alam yang begitu ganasnya. Saat itu, tiba-tiba muncul cahaya merah di langit mendekat dengan cepat, cahaya itu melayang di udara tidak terlalu jauh dari perwakilan Far. Ini adalah jet tempur berbentuk cakram yang benar-benar hitam, dan pintu pesawat pun terbuka. Kemudian keluar tiga orang, dilihat dari warna kulit mereka, dua dari mereka adalah Amerika atau Eropa sedangkan satu dari mereka memiliki kulit yang sedikit lebih gelap, seperti seseorang dari Amerika Selatan. Mereka bertiga diantaranya adalah Guru Ketlan, mereka bertiga tersenyum dan terbang menuju perwakilan Far, dan meminta roh alam yang telah diambil. Namun belum sempat roh alam itu berpindah tangan, tiba-tiba muncul jet tempur segitiga berwarna merah darah yang melayang di belakang jet tempur berbentuk cakram. Wajah semuanya menjadi pucat seketika, saat mereka melihat orang yang datang dan keluar dari pesawat jet tersebut. Dia adalah satu-satunya dewa di seluruh dunia ini. Orang yang datang itu ternyata pimpinan Hong, pejuang terkuat di dunia, pimpinan pertama di Istana Dewa Perang. Nomor satu yang tak terbantahkan di bumi. Aku menemukan jet tempur kamu sebelumnya dan menduga kalian datang ke sini, jadi aku tidak terburu-buru untuk maju. Suara pimpinan Hong itu tenang, aku tidak akan menggertak kalian. Aku akan memberi kalian satu kesempatan. Kalian bisa menyerang pulau berkabut itu sesukamu dan pertahankan apa yang kamu dapatkan. Jika kalian gagal, maka pergilah dari pulau ini, suara pimpinan Hong dingin. Terima kasih, pimpinan pertama, keempat orang dengan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang sedikit membung. Mereka berempat berubah menjadi cahaya dan melesat mereka terbang menuju pulau berkabut yang jauh. Pimpinan Hong itu hanya melayang di udara saat dia diam-diam menunggu. Keberadaan yang melampaui level Dewa Perang yang mereka puji seperti perwakilan Far dan yang lainnya tetap benar-benar tenang, dan bahkan sedikit sombong, ketika di depan pimpinan aliansi Hari. Namun, di depan Hong, keempat perwakilan ini menjadi sangat hormat dan berperilaku seperti anak-anak. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh terdengar terus-menerus di pulau berkabut.
4 lampu yang mengalir dengan cepat terbang kembali ketika mereka melayang di bawah Hong. Masing-masing dari 4 keberadaan ini melebihi tingkat dewa perang, tampaknya telah sedikit terluka, wajah mereka pucat, dan ada sedikit darah menetes di sisi mulut mereka. Mereka berempat membungkuk lagi dan kemudian langsung terbang menuju jet tempur berbentuk cakram. Tidak peduli apa, mereka tidak akan mendekati pulau berkabut itu lagi. Pimpinan Hong perlahan menuju ke hutan berkabut, namun saat dia melewati Li Yao, pimpinan Hong berkata, "Aku tahu kamu sudah berusaha mencoba membunuh Lou Feng dengan membawa beberapa dewa perang ke pulau ini, namun aku tidak mau ikut campur karena aku sengaja untuk memberikan Lu Feng pelajaran, bahwa hidup di lingkungan dewa perang banyak ujiannya, namun yang sangat disayangkan, adalah, kamu mencoba membunuh Lu Feng dengan senjata laser, namun untuk kali ini, aku anggap tidak terjadi apa-apa, tapi jika ini terjadi sekali lagi, maka kamu bersama keluarga Bolinas akan hancur dalam hitungan detik," ucap pimpinan Hong lalu melangkah menuju pulau berkabut. Sementara Ketlan dan gurunya yang mendengar ucapan pimpinan Hong, langsung menatap tajam ke arah Li Yao, yang telah membuat otoritas keluarga mereka menjadi terancam. Tampak saat itu ketakutan muncul di wajah Li Yao, ketakutan di wajah Li Yao semakin menjadi, saat Ketlan mengatakan, "Kenapa bisa Venina menikahi orang sepertinya?" Sementara itu, pimpinan Hong tersenyum, "Luo Feng ini benar-benar bintang keberuntungan. Aku kira aku akan memberinya beberapa barang bagus ketika kami memberinya sebagian dari semangat alam," gumam pemimpin Hong. Beberapa saat kemudian, terdengar suara benturan-benturan keras yang diarahkan ke arah pohon anggur hitam keunguan tersebut. Tampak saat itu tanah di sekitar pulau kabut bergetar di akibat benturan dua kekutan, antara pimpinan Hong dan pohon anggur hitam keunguan, yang ternyata totalnya ada 16 pohon. Singkat cerita, pimpinan Hong telah berhasil menumbangkan ke-16 pohon anggur tersebut. Ketlan dan orang-orang yang menyaksikan hal itu, tampak tertegun, saat pimpinan Hong berhasil mengalahkan monster tanaman anggur tersebut, karena pimpinan Hong hanya menggunakan 40% kekuatannya, bagaimana jadinya jika pimpinan Hong menggunakan kekuatannya 100% ya? Kemudian pimpinan Hong bergegas menuju pesawat jet tempur miliknya, diikuti oleh orang-orang keluarga Bolinas, dan segera meninggalkan pulau, yang penuh misteri itu. Beberapa hari kemudian, di markas kota Paris, di kamar yang tenang, Li Yao mengambil sebotol anggur merah dan berbaring di sofa, lebih dari setengah botol, sudah ia habiskan. "Yao, kamu tidak perlu menjadi sangat tertekan hanya karena kegagalan kali ini," kata Venina dengan cemas di sampingnya. Li Yao mengabaikannya dan menghabiskan botol dengan satu napas. Setelah itu, dia meraih sebotol anggur merah. "Yao, Yao," Venina buru-buru mengambil botol anggur merah. "Tidak ada harapan, tidak ada harapan," Li Yao melirik Venina dan kemudian menertawakan dirinya sendiri seperti dia sedang mabuk. "Apa maksudmu tidak ada harapan? Kamu baru saja gagal kali ini. Gagal memanen roh-roh alam, gagal membunuh Luo Feng, berhenti berteriak tentang harapan." Venina marah, "Yao, kami sudah melalui begitu banyak kebersamaan, tapi aku belum pernah melihatmu kehilangan semangatmu seperti ini. Kenapa kali ini kamu menjadi seperti ini?" Sementara itu, kota markas besar Hongning, pagoda kamp pelatihan elit Jiangnan. Cuaca hari itu sangat cerah sekali. Luo Feng berdiri di balkon dan menghadap ke timur. "Beberapa hari yang lalu aku berada di tanah terlantar di benua Australia dan dikejar-kejar Li Yao. Sekarang aku dengan santai menunggu di sini sendirian, menunggu panggilan pimpinan." Luo Feng tersenyum. Setelah Luo Feng kembali dengan penyelidik Liu mengatur agar Luo Feng tinggal di kamp pelatihan elit terlebih dahulu. Saat ini, semua tuan lain di kamp pelatihan menjalani petualangan hidup dan mati mereka, jadi Luo Feng adalah satu-satunya tuan resmi yang tersisa di kamp pelatihan. Saat ini Luo Feng sedang menunggu panggilan pimpinan Hong dan menerima hadiah besar. Aula Beladiri Jixian melakukan panen yang sangat mengejutkan kali ini. Bahkan penyelidik Liu cukup bersemangat hanya untuk mendapatkan 5%, jadi orang bisa membayangkan berapa banyak kekayaan yang akan diterima Luo Feng. Awan di langit berwarna merah menyala. Meskipun matahari belum menunjukkan dirinya. "Kupikir aku bisa tinggal di sini selama 2 atau 3 tahun, atau mungkin lebih lama lagi." Luo Feng bersandar di pagar balkon sambil menghela nafas. "Sepertinya, aku akan pergi," ucap Luo Feng.
Pada saat malam hari, seorang pria dan wanita berpakaian hitam dengan cepat tiba di halaman pagoda Jiangnan. Knok, knok, knok. Mereka mengetuk. Siapa itu? Luo Feng keluar dari kamarnya dan membuka pintu. Pria dan wanita berkulit hitam di luar tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Kedua mata mereka penuh kehidupan, dan wanita yang agak pendek dengan rambut berlapis tersenyum, "Saudara Luo Feng, pimpinan telah memanggil Anda. Silakan ikuti kami." Pimpinan. Luo Feng gembira. Begitu cepat, dia baru saja kembali selama sehari dan pimpinan sudah ingin melihatnya. Sepertinya sudah waktunya untuk menerima hadiahnya. Oke, ayo pergi. Luo Feng mengangguk dan mengikuti keduanya. Mereka dengan cepat tiba di pintu masuk utama kamp pelatihan saat mereka sampai di jalan besar. Limusin hitam dan elegan dengan panjang lebih dari 6 meter diparkir di sana. Seorang wanita berbaju hitam maju dan membuka pintu mobil. "Saudara Luo Feng, tolong maju." Luo Feng masuk ke dalam mobil. Interior mobil itu seluas pesawat ulang-alik, itu sangat elegan dan nyaman. Orang-orang di dalam mobil hampir tidak bisa merasakan getaran apapun. Pria berseragam hitam duduk di samping tempat pengemudi sementara wanita berseragam hitam duduk di sebelah Luo Feng. 20 menit kemudian, "Tuan Luo Feng, kami telah tiba di markas besar." Wanita berseragam hitam tersenyum. Luo Feng turun dari mobil dan tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat bangunan di depannya. Apa yang ada di depannya adalah struktur seperti pesawat ruang angkasa raksasa yang panjangnya setidaknya 10.000 meter. Tingginya sekitar 100 meter dan ada pintu besar yang lebarnya beberapa puluh meter untuk didatangi orang. Dan di sekitar struktur pesawat ruang angkasa raksasa tersebut terdapat sejumlah besar pasukan bersenjata. Keamanan di sini jelas sangat ketat. Ini adalah markas sebenarnya dari Aula Beladiri Jixian. Luo Feng tersentak ketika dia melihat pesawat ruang angkasa di depannya. Sangat sedikit orang yang melihat kantor pusat Aula Beladiri Jixian dan tidak ada satu foto pun yang relevan, yang menginformasikan secara online tentang keberadaan markas utama Aula Beladiri Jixian. Cahaya biru melesat dari pesawat ruang angkasa dan mengelilingi Luo Feng. "Tuan Luo Feng, tolong masuk," terdengar suara seperti dari robotik. Wanita berseragam hitam di samping Luo Feng berkata, "Tuan Luo Feng, hanya para petinggi dengan wewenang dengan jumlah besar yang diizinkan untuk masuk. Jika kamu tidak memiliki izin, kamu akan terbunuh oleh sistem pertahanan markas pusat Aula Beladiri Jixian ini. Tuan Luo Feng, kamu harus bergegas dan masuk." Pada saat berjalan, pintu besar ke pesawat ruang angkasa yang panjangnya beberapa puluh. Kenapa aku merasa seperti struktur pesawat ruang angkasa ini adalah pesawat ruang angkasa yang sebenarnya? Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri, tapi pesawat ruang angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, aku benar-benar belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tanpa berpikir lebih jauh, dia dengan cepat melewati pintu dan memasuki bagian dalam markas. Di lorong, seorang pria dan wanita mengenakan jubah biru tersenyum ketika mereka menyapa, "Tuan Luo Feng, tolong ikuti kami." Pada dasarnya semua orang di bagian dalam kantor pusat mengenakan jubah biru sementara beberapa yang langka mengenakan jubah merah. Ini adalah ruang tunggu. "Tuan Luo Feng, mohon untuk menunggu di sini. Pimpinan akan memanggilmu nanti," ucap wanita putih berjubah biru saat dia berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Setelah itu, dia pergi meninggalkan Luo Feng. Dan ternyata di ruang tunggu, sudah ada lebih dulu penyidik Liu dan pria bertopeng emas, si Gunung Es. Luo Feng sedikit membungkuk, memberi hormat kepada penyidik Liu dan si Gunung Es. "Haha, Luo Feng, mari duduk di sini," ucap penyidik Liu. "Pimpinan telah kembali dari Pulau Berkabut dan segera memanggil kami bertiga. Mungkin tentang membagi keuntungan dari Pulau Berkabut itu." Penyelidik Liu tersenyum. "Luo Feng, sepertinya upahmu kali ini tidak akan kecil," ucap penyidik Liu. "Beruntung, aku kebetulan menemukan Pulau Berkabut itu," ucap Luo Feng. "Keberuntungan juga merupakan bagian dari keterampilan," ucap penyidik Liu kembali. "Tuan Gunung Es, pimpinan memanggil Anda." Sebuah suara terdengar dari seorang pria kulit hitam berjubah merah berdiri di luar pintu. Oke, si Gunung Es berdiri. Dia masih memakai topeng emasnya saat dia mengikuti lelaki hitam berjubah merah itu pergi. Gunung Es pasti akan mendapatkan 1 ton saat ini, penyelidik Liu tidak bisa menahan napas. Setelah itu, dia melihat ke arah Luo Feng. "Luo Feng, upahmu juga tidak akan kecil kali ini."
Pada saat itu, pimpinan mungkin akan memberi kamu kesempatan untuk menukar beberapa harta. Kamu lebih baik mengambil kesempatan itu dan menukarkan beberapa harta yang kamu butuhkan. Pertukaran untuk harta, Luo Feng bertanya. Investigator Liu mengangguk sambil tersenyum, banyak roh alam dipanen kali ini. Secara teknis, beberapa roh alam akan diberikan kepada kamu. Tetapi siapa yang akan membutuhkan begitu banyak roh alam, harta terbaik adalah yang paling cocok untuk kamu. Kamu dapat menggunakan roh alam untuk menukar beberapa harta langka dari pimpinan. Harta ini tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu akan tahu pada saat itu, penyelidik Liu sedikit tersenyum, tapi siapa yang tahu, harta berharga apa yang akan diberikan pimpinan kepadamu. Setelah mengatakan itu, simpatisan Liu tidak mengatakan sepatah kata pun. Penyidik Liu, pimpinan memanggil Anda, ucap pria kulit hitam berjubah merah yang sama. Luo Feng, aku akan pergi dulu. Penyidik Liu sedikit tersenyum ketika dia mengikuti pria kulit hitam berjubah merah itu pergi. Saat ini di ruang tunggu, Luo Feng adalah satu-satunya orang yang tersisa. 10 menit kemudian, pria kulit hitam berjubah merah kembali ke pintu. Luo Feng, pimpinan memanggil Anda. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan kemudian berdiri. Dia mengikuti pria kulit hitam berjubah merah saat dia berjalan melewati lorong. Tak lama kemudian, dia tiba di luar ruangan yang sunyi. Pria kulit hitam berjubah merah sedikit membungkuk dan kemudian pergi. Luo Feng, masuk, terdengar suara dari dalam ruangan pimpinan Hong. Ruang tamu itu kosong dan hitam. Hanya ada 2 bantal di sana. Pimpinan Hong duduk bersila di atas bantal ketika dia menunjuk ke arah bantal di depannya, duduk. Luo Feng maju dan duduk di bantal. Tatapan pimpinan Hong itu ke arah Luo Feng memiliki sedikit kehangatan saat dia berbicara, kamu telah memainkan peran besar dalam melaporkan lokasi pulau berkabut. Melaporkan informasi memberi kamu 10% dari roh alam. Dan saat panen, kamu juga berperan, sehingga kamu bisa mendapatkan 5% lagi. Dengan kata lain, kamu bisa mendapatkan total 15%. Perlu diingat bahwa pria bertopeng emas memanen 92 roh penuh. Dengan hati Willow 10.000 tahun Luo Feng dan hati Willow 2.000 tahun, terdapat total 95 roh alam. 15% dari jumlah ini jelas merupakan jumlah kekayaan yang luar biasa. Hati Willow 1000 tahun hanya bisa dihitung sebagai hal rata-rata dalam kelompok itu. Dan hati Willow 1000 tahun lebih berharga daripada sebagian darah naga. Sepenuhnya dibayangkan berapa nilai uang 15%. Pimpinan Hong melambaikan tangannya, dan tiba-tiba muncul hologram 3D di ruang tamu hitam. Dalam 3D hologram ini muncul gambar 12 roh alam. Beberapa dari 12 roh alam ini lebih berharga daripada yang lain, tetapi secara total, sekitar 15% dari 95 roh alam. Suara pimpinan Hong dingin seperti biasa, 12 roh alam ini milikmu. 12. Luo Feng memandang ke arah hologram 3D. Dalam 12 adalah hati Willow 1000 tahun, yang diakui Luo Feng. Adapun 11, dia sebenarnya tidak bisa mengenali satu pun. Kamu dapat dengan cermat memeriksa nilai dari 12 roh alam ini. Tepat ketika suara pimpinan Hong selesai, sejumlah besar kata muncul di samping setiap roh alam, yang menjelaskan penggunaan masing-masing roh alam. Luo Feng memiliki penglihatan yang sangat bagus, sehingga ia bisa membacanya dengan jelas. Ribuan tahun akar gagak hitam, menjadi 3 kg obat dan minum 100 gram setiap hari. Setelah minum, tingkat kebugaran tubuh kamu akan melonjak dan kulit kamu akan menjadi sangat sulit. 100 rumput embun. Tidak peduli apa jenis cedera atau racun, kamu dapat segera pulih setelah mengunyah dan mengonsumsinya. Setiap roh alam memiliki fungsi khusus. Roh alam yang paling absurd dari ke-12 sebenarnya bisa meningkatkan tingkat kebugaran tubuh seseorang, 6 hingga 10 kali yang artinya dengan batas puncak level dewa perang tingkat lanjut. Beberapa dari mereka membuat Luo Feng terpana. Tapi Luo Feng juga cukup ingin tahu, bagaimana pimpinan bisa dengan mudah mengetahui penggunaan dan efek dari setiap jenis roh alam. Dan mereka bahkan sudah memiliki berbagai nama. Pimpinan, apakah akar gagak hitam 1000 tahun sebenarnya tumbuh selama 1000 tahun? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Pimpinan Hong itu tidak bisa menahan senyum sedikit pun, aku baru saja menamainya secara acak.
Aku orang Tionghoa, jadi aku hanya memberi mereka nama yang orang China inginkan. Sudah berapa lama sejak periode Grand Nirvana? Aku bahkan belum hidup selama itu, jadi nama-nama seperti 1000 tahun dan 10.000 tahun hanyalah berlebihan, hanya untuk membuat orang tahu betapa menakjubkannya efek dari roh-roh alam ini. Roh alam, untuk seseorang sepertimu yang telah mencapai puncak level dewa perang tingkat lanjut, tidakkah efektif, kata pimpinan Hong. Jadi, aku akan memberimu kesempatan, untuk menggunakan roh-roh alam itu untuk ditukar dengan harta yang kamu butuhkan. Oke guys, sampai di sini dulu untuk alur cerita Swallow Star Season 2 episode 17 atau episode 43, mohon tunggu alur cerita selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan nyalakan loncengnya, agar langsung mendapatkan info upload video kelanjutannya agar channel ini bisa berkembang pula ya. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya, terima kasih.